Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati bulan Ramadan yang sayangnya sebentar lagi akan meninggalkan kita. Walaupun kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kita senantiasa merasa berbahagia dengan kedatangan Idul Fitri. Tapi tentunya ketika kita ditinggalkan pada bulan Ramadan, kita merasa juga sangat sedih. Jadi kalau terhitung sekarang itu tinggal 6 hari ya, kurang lebih 6 hari. Dan berarti di dalam 6 hari ini masih ada 25, masih ada 27, masih ada 29, masih ada 3 malam ganjil. Meskipun kemarin dapat bocoran, aku dapat bocoran dari Ustadz Hafiz Abdurrahman yang kemarin isi di sini. Cuman bocorannya telat nih saya sampaikan pada Bapak-Ibu sekalian. Jadi ada satu kitab namanya kitab I'anatul Talibin, itu menyampaikan bahwasanya kemungkinan ya, bukan pasti, kemungkinan itu kalau seandainya puasanya dimulai pada hari Sabtu, itu Lailatul Qadar itu tanggal 23 atau 23, which is sudah lewat. Tapi jangan khawatir, untuk itulah Allah merahasiakan kepada kita Lailatul Qadar. Supaya kenapa? Supaya kita berlomba-lomba, karena tidak ada yang pasti di dalam pencarian Lailatul Qadar. Yang menentukan itu bukan Lailatul Qadarnya, karena Lailatul Qadar bisa jadi perasaan kita. Maka ketika kita dikasih tahu tanda-tandanya, itu dikasih tahu sama Rasul bahwasanya ya pada pagi harinya dia tidak panas, juga tidak dingin. Lalu kemudian pada pagi harinya itu angin-angin kayak tidak berhembus ya, atau sangat tenang sekali. Binatang-binatang tidak berbunyi dengan keras ataupun tidak ini yang paginya tenang. Kan salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya keselamatan sampai dengan terbitnya fajar. Itu kan perasaan. Nanti kita semua bisa merasa yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada orang di Palu perasaannya beda dengan orang yang di Bogor Utara misalnya. Yang penting itu adalah apa? Yang penting adalah pencariannya. Yang penting adalah berburu Lailatul Qadarnya. Yaitu adalah seperti apa? Pada malam-malam orang itu berdiri, orang itu qiyam, orang itu tidak tidur. Yaitu untuk melaksanakan apa qiyam itu? Bisa sholat, bisa baca Quran, bisa melakukan aktivitas-aktivitas kesalihan yang lain, seperti misalnya berzikir, berdoa pada Allah, dan seterusnya. Karena di malam Lailatul Qadar itu Allah menentukan keadaan kita untuk 1 tahun ke depan. Jadi artinya para ulama bilang kalau dapat bulan Ramadan itu aman 11 bulan berikutnya, atau ketika dapat Lailatul Qadar itu kita aman untuk setahun berikutnya sampai dengan Ramadan ke depan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian minimal ya dalam 10 malam yang terakhir minimal tarawih minimal, itu kan ya, itu sudah minimal banget tarawih. Insya Allah itu sudah termasuk bagian daripada qiyamul lail, daripada kemudian menghidupkan malam. Minimal tarawih. Nanti ada di dalamnya ada doa, ada di dalamnya sholat, ada di dalamnya sholat tahajud, ada di dalamnya baca Quran. Semua itu adalah kemudian yang kita harapkan untuk bisa kita maksimalkan di 6 malam yang terakhir. Jangan dulu mikirin lebaran, nanti aja. Lebaran mah pasti akan datang sih. Yang jelas yang namanya Ramadan ini tinggal 6 hari. Dan bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Belum tentu kita dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun depan. Maka siapapun yang siapapun yang memiliki apapun untuk bisa disampaikan pada bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita mau memaksimalkan. Apa? Misalnya kalau kayak tadi ya mulai. Kalau pas lagi siang hari ngapain? Ya siang hari berarti kita puasa, kita saum. Juga ada misalnya pagi dan malam hari kita bisa mengeluarkan sedekah. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, kapan waktu terbaik untuk bersedekah? Maka beliau menjawab adalah sedekah di bulan Ramadan. Artinya ini adalah sedekah yang utama, mendapatkan pahala yang lebih. Kenapa? Karena kita tahu bulan Ramadan itu Allah obral pahala. Artinya ketika kita melakukan sedekah pada bulan Ramadan, tentu saja ini bernilai lebih daripada sedekah di luar bulan Ramadan.
Jadi usahain misalnya tanggal 23 kemarin udah lewat, besok tanggal 2 hari ini ya tanggal 25 ya, malam 25 ya. Iya malam ini ya. Malam ini tanggal 25 usahakan bisa sedekah pas habis maghrib tuh. Habis maghrib atau habis isya sedekah. Bisa ke Masjid Al-Muttaqin, bisa kemudian ke tempat-tempat yang lain yang ibu dan bapak menginginkan. Tapi keluarkan sedekahnya di malam-malam ganjil. Siapa tahu kalau itu adalah malam Lailatul Qadar, lumayan kan kita kayak bersedekah selama 1000 tahun minimal, 1000 bulan minimal. Gitu ya. Artinya ini adalah sesuatu yang harus kita konsistenkan, sedekah di malam-malam Lailatul Qadar. Jadi kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk menambah kebaikan kita. Nah alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu sekalian saya ditemani oleh King Sifrun yang insya Allah akan menemani saya untuk membahas beberapa hal yang memang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Dan nasihat terbaik kepada kita semuanya tentu saja adalah nasihat daripada Al-Quran. Kita kemudian mengingat tentang Baitul Maqdis, the center of iman, adalah pusat daripada keimanan. Itu pun karena diperintahkan oleh Al-Quran. Apalagi sekarang kalau ibu lihat misalnya kejadian-kejadian di Gaza ketika gencatan senjata itu terus kemudian dikhianati, ya tapi kita tahu memang itulah kelakuannya orang-orang Yahudi dari dulu, gitu kan ya. Tercatat di dalam Al-Quran mereka tuh nggak pernah memegang perjanjian, mereka nggak pernah menghormati akad, gitu ya. Nah ini pun merasa sedih kita karena dukungan terhadap saudara-saudara kita di Gaza itu nggak semasif dulu. Artinya apa? Nggak sebanyak dulu. Pertanyaannya apakah perlu sampai berdarah-darah lagi kayak kemarin baru kita perhatian. Padahal kemarin itu sudah 700 orang wafat dalam cuma 3 atau 4 hari aja. Dan tentu saja kebanyakan di antara mereka adalah anak-anak dan perempuan. Nah makanya mudah-mudahan ketika kita menambah kembali ilmu kita, ingat baik-baik kita itu kita itu sebagai manusia, kita itu berbuat sesuatu itu karena ilmu. Ilmu itu yang menjaga kita agar tetap istiqomah. Tanpa ilmu gak mungkin orang mau untuk berburu Lailatul Qadar. Tanpa ilmu orang tuh gak akan pernah menghormati Ramadan. Tanpa ilmu orang tuh gak akan pernah mau untuk mendapatkan balasan daripada Allah. Artinya ilmu itu yang akan membuat kita itu terarah. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak pergi ke kantor-kantoran, itu mereka mungkin tidak seseru ibu dan bapak sekalian kalau pas lagi nyari Lailatul Qadar. Bahkan mungkin puasa aja mereka enggak. Kenapa? Karena gak ada ilmu. Karena ilmu itu yang membuat orang untuk jadi sesuatu, pengen sesuatu, melaksanakan sesuatu, bela-belain untuk melakukan sesuatu, itikaf di masjid dari kemudian pagi sampai malam. Kalau nggak bisa ya udah malamnya aja, diusahain banget untuk pergi ke masjid. Itu karena ada ilmu. Nah, yang menjaga kita tetap perhatian pada saudara-saudara kita di Baitul Maqdis itu juga adalah ilmu. Nah, insya Allah pada hari ini King Sifrun akan berbagi pada kita soalan ilmu itu. Dan insya Allah saya juga nanti akan berbagi pada Bapak Ibu sekalian. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab seperti biasa. Baik, ahlan wa sahlan pada Sifrun untuk nyampe. Ya, terima kasih Ustaz Felix dan terima kasih Ibu semuanya. Saya izin salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana wa nafsihi wa jannata al-arsyi wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu semuanya dan bapak-bapaknya, yang meskipun sedikit bapak-bapaknya, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu refresh kita untuk lebih kuat lagi di malam hari, menjadi salah satu energi bagi kita baik yang laki-laki dan perempuan untuk menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan. Karena di dalam syariat Islam kita diajarkan ada 10 hari yang terbaik di dunia ini yang Allah berikan kepada kita. 10 siangnya berbeda dengan 10 malamnya. 10 siangnya Allah berikan di bulan Zulhijjah. Allah berikan Zulhijjah, itu siang harinya. Makanya ada Idul Adha di situ untuk menjadi sebuah mercusuar kita. Ini siang harinya lebih baik daripada siang-siang hari yang lain. Tapi di bulan Ramadan Allah berikan 10 malam terbaiknya di akhirnya. Kalau Zulhijjah di awal,
kalau Ramadan itu di akhir. Dan dua-duanya Allah pamungkasi dengan hari raya. Hari raya Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, Allah ngasih bulan Ramadan. Bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah itu salah satu daripada 4 bulan yang diharamkan. Bahkan Imam Ibnul Jauzi itu memberikan perumpamaan satu bulan Ramadan itu ibaratkan anak-anaknya Nabi Yakub. Ramadan itu ibaratkan 12 anak Nabi Yakub yang Ramadannya ini Yusufnya. Di mana 11 anaknya itu bikin dosa, tapi gara-gara keberkahan satu anaknya Yusuf, semuanya ini sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama kayak kita mungkin dosa 11 bulan ini lupa sama Allah, tapi dikasih bulan Ramadan itu bisa menghapus, mengcover semua kesalahan-kesalahan kita. Dan kalimat yang menarik, Masya Allah, ini para ulama juga mengawal kita. Kadang-kala kalau kita membaca hadis ini kan kita gak ngerti ya saja, kita gak paham kayak tadi Ustaz Hafiz membacakan kita para ulama, kita jadi ngerti. Oh ternyata ada prediksi daripada ulama tanggal 23. Dan berkali-kali saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga rekan-rekan saya bahwasanya ada kalimat menarik tentang 10 hari di mana Nabi Muhammad SAW itu senantiasa kejar 10 malam terakhir Ramadan. Walaupun Nabi kasih kisi-kisi kejar ganjilnya, ada Nabi yang mengatakan kejar ganjilnya, tapi kebanyakan riwayat mengatakan kejar 10 hari terakhir. Lalu Masya Allah, kita mungkin berpikir ganjil itu ya wes berarti aku siap-siap tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Sisanya tak seling-selingnya untuk istirahat. Malam ini saya istirahat, semalam saya istirahat karena baru dapat kabar dari Ustaz Felix nemenin besok pagi. Padahal malam harinya udah ganti beliau aja nanti saja. Nanti malam beliau ini kosong nih tanggal 24. Oh ya udah tak isi. Enggak, saya ganti beliau. Wah ini malah ini. Beliau enggak datang, jamaahnya mau lihat beliau jadi orang lain. Parah tuh. Ternyata jadi sendiri. Ya. Masya Allah. Apakah kemudian nggak apa ini bulan hari genap? Oh ternyata tidak. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengingatkan, tidak usah pilih-pilih ganjil atau genap. Loh, apakah beliau menyelewengkan hadis Nabi? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan dihitungnya itu dari depan atau dari belakang. Wah, Masya Allah. Kalimat para ulama dari kitabnya Fawaidul Fawaid. Iya kan Bu? Kalau Allah hitungnya dari belakang berarti tanggal 30 ganjil apa genap? Tanggal 30 Ramadan ganjil apa genap? Kalau hitungnya dari belakang tanggal 30 itu ya satunya ganjilnya. Iya, kalau dari depan 30 ya genap. Karena dari belakang tanggal 29 berarti tanggal 2-nya. Loh iya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati-hati. Allah tak pernah jelaskan ini dari depan atau dari belakang. Gaskan sebelumnya. Nah, Masya Allahnya di sini di Masjid Al-Muttaqin kita itu tidak hanya sekedar untuk diajak beribadah. Kita gak hanya untuk sekedar untuk melakukan ritual-ritual keibadahan. Ritual keibadahannya Al-Muttaqin udah merem lah, udah jago-jago lah. Masya Allah imam-imamnya bagus-bagus. Kita jadi semangat untuk sholat qiyamul lailnya. Tapi hal yang mesti kita pahami bahwasanya Ramadan ini bagi orang yang tidak punya getaran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu beban. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mau menghadiahkan Ramadan, Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalau nggak punya amanu berarti beban. Ada proses di situ.
Makanya bulan Ramadan ini menjadi proses bagi kita untuk mendidik keluarga kita yang belum balik. Nabi memberikan contoh bahwasanya ketika bulan Ramadan tiba, ajak keluarganya ke masjid. Bukan cuma dirinya sendiri, Bu. Keluarganya ajak ke masjid itu. Bahkan Rasulullah di 10 hari terakhir, Rasulullah itu gak bikin cuma satu tenda di dalam masjid. Karena ada istrinya. Kalau di Mutakin kan Masya Allah ada ruangan khusus buat perempuan, ada sekatnya. Aisyah dibikinkan tenda sendiri, Hafsah bikin tenda sendiri karena Hafsah sama Aisyah itu adalah sejoli, Bu. Jadi istri Nabi itu total ada 13 istri, tapi ada hubungan biasa. Kekengan itu biasa, iya kan? Antum kalau yang pengen poligami harus siap dengan hal yang seperti itu. Kekengan, Bu, ketika ribut gak cuma ribut sendiri, Bu, tapi bawa bolo. Nah, Aisyah ini bolonya Hafsah. Anaknya Abu Bakar ini sahabatnya, anaknya Umar. Aisyah bikin tenda, diizinkan sama Nabi Muhammad, di mana Aisyah itu rumahnya paling nempel sama Masjid Nabawi. 20 hari awal Rasulullah kalau mau nyisir rambut, masukkan kepalanya ke dalam jendela, disisirin sama Aisyah. Lah, ini cinta, Bu, ini cinta. Walaupun kata Nabi Muhammad SAW, walaupun bagi seorang laki-laki tentu kita tahu yang namanya untuk nyisir rambut nyari istri dulu itu beban, ribet. Tapi kalau orang sudah cinta, ya ayyuhalladzina amanu, justru orang itu meminta untuk dibebani. Laki-laki kalau melihat istrinya menyelesaikan sesuatu dengan bantuan laki-laki yang lain, marah atau senang, Bu? Marah. Bahkan saya pernah di kondisi di mana mungkin karena saya saking sibuknya untuk ngurusin urusan orang ya, untuk nerima curhat sana sini. Suatu ketika saya mendapati istri saya curhat sama orang lain. Let's say itu teman perempuannya. Curhat sama orang lain yang kemudian ketika saya tahu, saya sakit hati. Saya ngerasa kok bisa ya aku bantuin ngurusin ke orang lain, istriku lupa tak dengerin. Orang kalau sudah cinta minta dikasih beban. Makanya kalimat setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nih, karena kamu sudah cinta sama aku, nih tak kasih tugas. Nah, kalau kayak kalau perempuan itu mungkin suami pergi, angkat galon sendiri, buka botol kaos sendiri, gitu ya. Kemudian betulin genteng bocor sendiri, mungkin ya. Tapi ketika ada suami datang, seolah-olah tenaganya nggak ada, minta dibukain botol, gitu ya. Galon minta diangkatin, gas minta dipasangin. Kenapa? Karena dia punya rasa cinta. Sama Allah itu menuntut kita cinta dulu sama Allah, baru Allah kasih beban. Kalau tidak, beban ini hanya berhenti sebagai beban. Dan jangan dibanggakan di dalam Ramadan itu gerak-gerak tanpa cinta yang kemudian kita apresiasi dari anak kita. Jangan salah. Bukankah kita sebelum Ramadan kita diajarin ada seorang yang hafizah, kemudian begitu trauma dengan yang namanya Al-Quran. Hafizah, trauma Pak sama Quran. Ketika saya cari tahu bagaimana sih cara mendidik orang tuanya, Masya Allah orang tuanya hafizah juga. Tapi cara didiknya, anaknya ketika mau main, anaknya ketika mau jajan, anaknya ketika mau keluar rumah, ibunya marah-marah sambil bilang, bentar, jangan keluar dulu, jus 27 dulu, duduk. Mau jajan, duduk, jus 8. Geraknya gerak kognitifnya menakjubkan. Tapi apa gunanya ketika tanpa kesadaran hati, tanpa afeksi di situ. Akhirnya ketika dia dewasa, dia lepas hijabnya. Dia pamerkan apa gunanya berhijab. Hijab itu mengekang. Dia tinggalkan hafalan Qur'annya. Buang-buang kognitif saja menghafal Quran itu. Dia syiarkan itu. Sok-sokan kalian hafalan Quran itu penting.
penting. Saya sudah hafal 18 tahun. Saya hafalnya umur 8 tahun. Sebelum balik saya sudah hafal Quran. Dididik sama ibu saya. Gak ada gunanya, saya sudah membuktikan. Kenapa? Traumatik, Bu. Makanya di bulan Ramadan ini jadikan momentum untuk ngajak keluarga ke masjid, baik yang sudah balik maupun yang belum balik. Yang ini jadi tugas-tugas kita sebagai para amir, sebagai para pengurus masjid untuk mengantisipasi buat anak-anak yang tinggal di masjid, entah dari kotornya, entah dari ngompolnya, entah dari remahan jajannya. Itu antisipasi. Kenapa? Karena itu manifestasi ke depan. Sebagaimana kalau saya mencoba mengutip kalimat Al-Fatih, kalimat yang sangat diidolakan sama guru kita Ustaz Felix, yang walaupun ada Ustaz yang mengatakan dongeng Ustaz, dongeng katanya. Nah, Al-Fatih itu mengatakan jangan khawatir masjid ramai gara anak-anak. Justru khawatir ketika sosok kalian tidak ada anak-anak lari-lari dan kemudian main-main. Suara riuh anak-anak. Kenapa? Artinya kalian udah kehilangan generasi penerus memakmur masjid. Kalau masjidnya sepi ya udah, yang makmur mana? Diskotik. Yang makmur mana? Live streaming. Yang makmur mana? Ya tempat-tempat di luar masjid. Ramekan. Maka ketika Aisyah dan Hafsah bikin tenda, Zainab yang menjadi leader di kubu sebenarnya, Bu, Zainab binti Jahsy, bikin kemah. Bikin kemah yang nanti diikutin sama kubu-kubu yang lain. Ini Masya Allah, di masjid akhirnya penuh dengan tenda, satu tenda satu istri Rasul. Antum ngurusin istri terbaik itu kayak mana? Harus dibagi rata, harus sweeping. Seperti itu gambarannya. Bagaimana kalau kita beriktikaf, Nabi mencontohkan bukan mikirin diri sendiri, tapi mikirkan keluarga kita. Dan ini pula yang kemudian saya coba, berapa menit lagi saya? Oh, saya coba kutip. Silakan ibu-ibu, beberapa ini ada yang bawa Qur'annya. Kita coba buka Qur'annya surat Yasin, Ibu. Surat Yasin. Saya pernah singgung di kultum, tapi saya coba untuk refresh lagi. Mumpung pagi hari, kalau kultum terawih kan agak ngantuk-ngantuk dikit ya, apalagi kalau bukanya itu makannya lebih banyak. Surat Yasin kita buka ayat ke buka halaman 441. Ayat ke-16. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Ini latar belakangnya ketika Nabi Muhammad SAW itu ditolak sama orang-orang kafir Quraisy, padahal mereka mengaku mereka ikutin agamanya Nabi Ibrahim. Maka Allah katakan, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Kasih cerita dong kepada mereka irja ahal mursalun, tentang kisah Nabi sebelum kamu. Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Dan Allah menjelaskan nabinya itu berapa jumlahnya, Bu? Di terjemahannya 3. Setting tempatnya nabi terdahulunya itu para ulama menjelaskan di Imperium Romawi. Imperium Romawi itu Allah pengen ngasih tahu, wahai Muhammad, dulu juga pernah setiap nabi pasti punya kaum yang kebal. Kenapa? Karena belum punya cinta, karena belum punya getaran. Maka dakwah itu harus pakai cinta untuk menggetarkan hati-hati yang mati. Bu, puasa bagi kita mungkin ringan ya. Dari subuh sampai maghrib mungkin ringan. Tapi bagi orang yang baru masuk Islam, berat. Makanya anak kita itu fokuskan untuk mencintai Ramadan dulu. Beruntung ketika kita punya anak nangis gak diajak pergi ke masjid. Beruntung. Karena cinta itu paling mahal. Harfun nida ya ayyuhalladzina amanu itu hanya orang-orang yang Allah pastikan cinta sama aku kasih ibadah. Kalau gak cinta, Pak,
ngerasa mati, Pak. Fitnah sebuah badannya Masya Allah, pernah pamer badan, dibuka bajunya, berotot kayak Hercules badannya. Saya jamin, mungkin nggak kuat kamu, udah nggak kuat. Kamu nyubi dalam hal keimanan. Hafidah, cinta dulu. Maka ada hal yang mesti kita kritisi ketika anak-anak kita aktivitas Ramadannya dinilai dari fisik doang. Fisik itu cuma untuk orang-orang yang hitop, yang sudah punya beban taklif, beban syariat. Dilihat tarawehnya, dilihat puasanya, dilihat tilawahnya. Kalau buat anak-anak belum, cinta dulu. Cinta dulu. Kalau nggak cinta belum, ya kayak robot. Nanti gede-gede ketika dia menguasai dirinya sendiri berontak, trauma. Jangan sampai trauma anak-anak kita. Biarkan senang lihat orang-orang ramai. Biarkan dia merasa salah kalau di bulan Ramadan itu mainnya bukan di masjid. Biarkan supaya muncul. Yuk kita ceritakan, saya coba ceritakan dalam kisah Yasin ini menceritakan tentang sebuah kaum yang belum mencintai Tuhannya, diingatkan sama Allah pakai 3 nabi dan 3 rasul, gak mempan. Sampai kemudian kita skip beberapa ayat berikutnya, langsung ke ayat ke-20. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah seorang laki-laki dengan sempoyongan tergopoh-gopoh dari Aqsal Madinah, dari kota Aqsa. Kota Aqsa itu bukan merujuk kepada Baitul Maqdis atau Al-Aqsa sekarang, tapi ini secara makna yang lebih luas, dia kota yang lebih jauh. Lebih jauh dari siapa? Lebih jauh daripada kota-kotanya para nabi dan rasul, lebih jauh daripada kotanya para penduduk Romawi. Settingnya pada saat itu ada yang menjelaskan ini di tengah-tengah amphitheater. Ibu-ibu kalau pernah nonton film Gladiator kan ada amphitheater tuh. Amphitheater itu 3 nabi berdakwah di situ gak didengerin. Datang orang yang kemudian datangnya dia dari jauh, mungkin sepedaan, mungkin kemudian jalan kaki kayak orang Banyuwangi itu pergi naik haji. Jalan kaki sekarang. Aqsa disebutnya Aqsa. Ini nanti menjadi keluh bagi sebagian para ulama. Aqsa itu maknanya lebih jauh. Makanya untuk membebaskan Palestina, Baitul Maqdis itu pakai pola Aqsa. Tidaklah orang yang pernah membebaskan itu akan membebaskan untuk 2 kali. Siapa yang membebaskan nantinya? Orang yang Aqsa, yang lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Makanya sebagian ulama itu percaya Indonesia yang terakhir, karena Indonesia yang paling jauh. Orang Arab pernah bebaskan, orang Arab gak akan bebaskan lagi. Butuh yang lebih jauh lagi, butuh yang lebih jauh lagi, butuh yang lebih jauh. Alhamdulillah Indonesia paling jauh. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu kita ya. Ya. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang. Kata Ibnu Abbas, siapa ini yang datang? Habib bin Suri An-Najjar. An-Najjar itu tukang kayu. Tukang, Pak. Tukang, kuli. Kuli ini datang. Kemudian mengingatkan kaumnya, wa ma liya a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Apa alasan kalian wahai penduduk-penduduk Romawi untuk mengikuti 3 nabi ini? Yang 3 nabi ini gak minta biaya dalam dakwahnya, gak pernah masang tarif, gak pernah masang red card, gak pernah masang endorse. Dia lillahi ta'ala untuk kalian. Apa? Yang seandainya kalau kita gak ikuti mereka, kita gak punya keselamatan di akhirat. Apa yang terjadi kemudian ibu-ibu sekalian? Kalau kita pernah nonton film Gladiator, yang namanya Kaisar itu punya kuasa mati hidupnya orang yang ada di tengah Kolosium. Dikasih jempol boleh hidup, dikasih jempol kebalik mati. Dikasih jempol kebalik kayak ini Habib bin Suri An-Najjar, turunlah warga-warganya, ada yang ngincer kepalanya, ada yang ngincer tangannya, ada yang ngincer kakinya, ada yang ngincer perutnya. Ibnu Katsir menceritakan sampai isi perutnya itu terburai keluar. Beliau meninggal. Tapi dasar kalau orang sudah punya cinta,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah orang itu punya iman layak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, mengkhawatirkan saudaranya sebagaimana dia mengkhawatirkan dirinya, mengharapkan saudaranya sebagaimana dia mengharapkan dirinya. Maka Allah katakan qiladkhulil jannah, masuk. Tapi dasar orang kalau sudah punya cinta, ketika dikatakan sama Allah qiladkhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bentar ya Allah, bentar ya Allah, bentar ya Allah. Ini mau dikasih apa? Surga. Bentar ya Allah, kasih tahu dong mereka tentang betapanya nikmat surga yang Engkau berikan kepadaku dan ampunan yang Engkau berikan kepadaku. Kasih tahu dong mereka, belum selesai dakwahnya. Karena dasar orang sudah punya cinta, dia mengharapkan kebaikan itu menimpa orang-orang yang habis menyakitinya. Dan cerminan ini kita dapatkan di orang-orang penduduk Gaza hari ini. Bagaimana kalimat-kalimat thayyibah itu masih keluar dari lisan mereka padahal seberat itu hidupnya. Dan saya pernah cerita di masjid ini. Saya pernah suatu ketika hafalan Quran Al-Baqarah bareng teman-teman saya dan banyak satu-satu yang hafalan Quran di masjid yang saya urus. Jumlahnya hampir ratusan. Tapi suatu ketika ada kecelakaan di depan masjid kita, ada kecelakaan. Berdarah itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Berdarah. Tapi santri-santrinya masih sibuk hafalan Quran dulu. Ngelihat kecelakaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li. Di mana iman mereka? Ada orang kecelakaan, dia enggak mengkhawatiri saudaranya sebagaimana dia mengkhawatirkan dirinya, enggak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia sibuk sama target hafalannya. Percuma hafalannya. Percuma. La yu'minu ahadukum belum masuk mukmin itu, belum masuk Islam. Nah, dasar Habib bin Suri An-Najjar sudah punya iman, dia mengkhawatirkan saudaranya padahal dia sudah secelaka itu sama saudaranya. Level tertinggi iman itu ihsan. Kalau orang-orang barat menyebutnya altruisme. Bukankah mereka sesusah itu orang-orang di Gaza masih mendoakan Indonesia yang Ramadannya pun masih mainan handphone? Saya kalau lihat terawih Bu, perhatikan adik-adik kita di pinggir-pinggir masjid itu internetan mabar. Ya masih alhamdulillah mabarnya di masjid. Cuman kadang-kala saya lihat loh, ini kan wis gede kok masih mabar. Kalaupun sholat terawih joinnya nunggu rukuk Bu. Imamnya panjang rukuk baru join. Tapi ada juga joinnya tahiyat akhir Bu, supaya bisa isi kultum terawih itu joinnya tahiyat akhir itu. Ya Allah, itu apa yang penting kita masjid dulu. Ayat berikutnya Bu, ayat berikutnya. Kita buka surat An-Naml. Surat An-Naml. An-Naml itu surat nomor 27. Ayatnya ke-18. Kalimat yang sama Allah abadikan. Allah tidak menyebut nama Habib bin Suri An-Najjar, menyebut para ulama. Untuk apa? Memberikan clue kepada kita bahwasanya yang orang kalau pengen dimuliakan, diabadikan di dalam Quran, dimuliakan dapat surga sama Allah, itu gak peduli mau anak gus-gusan, mau anak Habib-Habiban, gak peduli anak Nabi, anak Rasul, dia punya mental mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, di ayat yang ke-18 ayat ke-18 kita buka, ada kalimat ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketemu Bu? 18. Semut-semut mengatai semut-semut yang lain, wahai semut, masuklah ke sarang-sarang kalian, sebab pasukannya Nabi Sulaiman ini banyak sama para prajurit-prajuritnya mau lewat, jangan sampai kalian keinjek-injek sama mereka.
Dan mereka nggak sadar ini kalian. Allah abadikan dalam Quran. Jangan kerdilkan dakwah, jangan kerdilkan kepedulianku. Sebab kepedulian semut kepada semut yang lain diabadikan di dalam Al-Quran. Berapa banyak kemudian ketika omongan kita mengkerdilkan dakwah orang lain, peringatan orang lain. Pertanyaan saya, berapa yang dimasukkan Allah di dalam Al-Quran? Ada kalimat kita diabadikan dalam Quran. Kalimat semut dijadikan bagian daripada Quran yang ketika kita baca nanti naik satu peringkat kita di surga. Yang ketika dibaca satu hurufnya 10 pahala. Dikalikan 70 kali lipat minimal kalau ketemu bulan Ramadan. Yang kalau kita terapkan itu menjadi huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kalau kemudian kita aplikasikan dia menjadi obat bagi kita, penyembuh bagi kita. Kalimat semut Bu diabadikan. Kenapa kok kalimat semut ini diabadikan? Kata Abdul Karim Az-Zaidan, karena semut itu punya mental yang sama sebagaimana seorang muslim, yakni peduli terhadap makhluk yang lain. Lil ikhtimam. Dan Allah mau kasih ini semua. Wa man qatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghilangkan satu nyawa, dia seolah-olah menghilangkan semua nyawa di dunia. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, dia menghidupkan semua nyawa di dunia. Mutakin punya tema the center of iman. Baitul Maqdis the center of iman. Center kita. Kenapa kok Baitul Maqdis itu gak bebas-bebas? Pertanyaannya sederhana dan jawabannya juga sederhana. Apa jawabannya? Karena hanya orang yang beriman saja, karena the center of iman kan, hanya orang yang beriman saja yang peduli sama ibu kotanya. Kalau dia gak kelar-kelar, jangan-jangan kebanyakan muslim itu gak peduli sama imannya. Jangankan satu nyawa semut Bu, 50.000 nyawa melayang. Jangankan satu nyawa semut Bu, serangan beberapa hari yang kemarin sudah hampir 300 nyawa hilang. Tapi kita tetap santai-santai saja. Pertanyaannya, kita dapat Ramadan, iman kita masih terselamatkan atau tidak? Nah, mudah-mudahan dari sini kita itu bisa menjadi seorang yang peduli sama Baitul Maqdis. Karena tujuan di bulan Ramadan itu membentuk sifat-sifat mujahid. Takwa itu level tertingginya itu sebagai mujahid. Makanya Allah hadiahkan jihad-jihad itu di bulan Ramadan. Karena memang bulannya jihad. Kita yang mungkin itu saja. Mohon maaf kalau kelamaan. Saya kembalikan ke Ustaz Ferry. Baik, makasih Bapak-Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan kepada kita. Ini ada sebuah pengingat yang sangat bagus bahwasanya dakwah itu urusan kepedulian dan juga keimanan itu adalah hasil daripada keimanan itu adalah yang mendasari daripada kepedulian. Karena kenapa? Keimanan itu adalah rasa cinta. Kalau kita beriman, berarti kita mencintai. Dan kalau kita mencintai, kita pasti peduli. Tadi sudah disampaikan itu tentang kisah Ashabul Qaryah. Jadi dari surat Yasin itu kita mendapatkan ada kisah Ashabul Qaryah. Yang jarang orang pahami adalah memang latar belakangnya itu dan ketersambungannya dengan Islam seperti apa. Jadi gini Bapak-Ibu sekalian. Tadi masih ingat Ashabul Qaryah atau orang yang mendiami satu tempat. Tadi disampaikan sama King Sifrun itu tempatnya di mana? Romawi. Lebih tepatnya Romawinya di mana? Salah satu ulama menyampaikan kotanya namanya Antiok atau Antakia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berkesempatan pergi ke sana, tapi sekarang sudah hancur karena gempa. Jadi sebelum ada gempa pas saya ke sana itu ada satu masjid, masjidnya namanya Habib An-Najjar. Jadi Habib An-Najjar artinya adalah Habib si tukang kayu. Nah, dia punya masjid di situ. Karena untuk memperingati kisah ini. Jadi ceritanya waktu itu Bapak Ibu sekalian ada yang tahu Nabi sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa. Nabi Isa berdakwahnya di mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berdakwahnya di sana di kota Baitul Maqdis.
meninggalnya dalam pandangan orang Kristen itu juga di Baitul Maqdis. Dalam pandangan kita nggak meninggal karena tidak disalib, juga tidak wama qataluhu wama sholabuhu. Tidaklah dia dibunuh, tidaklah dia kemudian disalib. Maka bagi kita dia diangkat oleh Allah. Nah, setelah diangkat oleh Allah, yang tinggal di Baitul Maqdis untuk berdakwah namanya adalah Hawariyun, atau adalah murid-muridnya Nabi Isa. Ada berapa jumlah Hawariyun? Ada 12. Nah, di antara 12 Hawariyun itu diutus 2 ke kota Antakya. Jadi ceritanya begitu. Jadi 2 orang diutus ke kota Antakya, tapi nggak mempan, diutus 1 lagi. Maka kalau misalnya Bapak Ibu buka tafsir Ibnu Katsir itu sampai ada nama-namanya tuh yang diutus ke sana itu siapa? Yaitu adalah dari murid-muridnya Yesus. Nah, jadi ketika dari murid-muridnya Yesus diutus ke sana, lalu kemudian berdakwah di sana, nggak berhasil. Padahal yang diutus siapa? Murid-muridnya Yesus atau Isa Al-Masih. Masih bingung tentang Yesus dan Isa? Nanti kita bahas aja kalau masih ada yang bingung ya. Nanti tanya aja. Emang Isa dan Yesus sama atau enggak? Nanti kita bahas karena di sini saya udah sering bahas sih sebenarnya tentang. Nah, jadi diutuslah kemudian 2 murid Yesus yang belajar sama Yesus atau Isa. Ternyata nggak bisa untuk ngasih pengetahuan tauhid terhadap orang-orang Romawi yang ada di situ, sehingga diutus 1 lagi. Itu pun nggak bisa lagi. Tapi ada 1 orang ini akhirnya berhasil untuk bisa mendakwahkan agama tauhid pada saat itu. Yang waktu itu adalah dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus tadi. Nah, itu di kota namanya Antakya. Dan benar, kota Antakya ini benar. Kalau dikatakan dari wajah min aqsal madinati rajul yas'a, itu kota Antakya itu lebih jauh lagi daripada Baitul Maqdis kalau dari Mekah Madinah. Nah, ini sudahlah di kota Antakya, itu di ujungnya lagi. Dia tergopoh-gopoh datang dari sana. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, berarti apa kemudian hubungannya sama kita? Hubungannya adalah yang penting tadi. Dakwah itu adalah bentuk kepedulian yang muncul daripada keimanan. Dan keimanan munculnya dari mana? Atau rasa cinta itu muncul dari mana? Rasa cinta itu muncul daripada yang tadi kita katakan ilmu. Kalau kita nggak paham ilmu, nggak keluar rasa cinta. Kalau kita nggak paham ilmu, maka kita nggak bisa untuk peduli sama orang. Maka ilmu ini penting sekali. Dan tadi satu highlight atau garis bawah yang penting daripada apa yang disampaikan sama Ustaz Sifrun adalah kemungkinan besar ulama-ulama percaya bahwasanya pembebasan Baitul Maqdis itu dimulai daripada min aqsal Madinah, dari tempat yang paling jauh. Karena dalam sejarah tidak ada cerita pembebasan Baitul Maqdis itu muncul dari dalam Baitul Maqdis. Makanya ulama-ulama bilang mereka mengharapkan banget, ulama zaman sekarang ya, bahwa proses pembebasan Baitul Maqdis itu mulai dari Indonesia, dari tempat kita. Pertanyaannya, kita sendiri kalau melihat diri kita sendiri kayaknya nggak pede gitu kan ya. Lah gimana kita bisa menjadi awal daripada pembebasan Baitul Maqdis, padahal model-modelnya ya kayak kita ini. Ini kan agak sulit nih. Kenapa? Karena kayak nggak sama kayak yang dulu. Tapi nggak apa-apa. Coba ya kita lihat dulu. Pertanyaannya sederhana. Kapan Baitul Maqdis dibebaskan? Kemarin saya udah cerita panjang tentang Baitul Maqdis. Kalau masih ingat, kapan Baitul Maqdis dibebaskan? Gak usah kapan. Siapa yang membebaskan Baitul Maqdis? Yang pertama, setelah Rasulullah, Umar bin Khattab. Tapi para ulama mengatakan bukan Umar bin Khattab, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya. Sepakat? Di dalam Al-Quran itu yang dikatakan, kalau teman-teman baca, Bapak Ibu baca di dalam surat Al-Isra adalah kata-kata uli ba'sin syadid, adalah orang-orang dari hamba Allah yang Allah berikan kekuatan. Siapa itu uli ba'sin syadid? Rasul dan para sahabat, yang dilambangkan dengan Umar bin Khattab. Setelah kemudian Umar membebaskan Baitul Maqdis, diambil kembali oleh pasukan salib. Diambil kembali oleh pasukan salib pada tahun 1099. Lalu diambil lagi oleh orang muslim, dibebaskan lagi orang-orang muslim. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu yang membebaskan Baitul
Maqdis untuk kedua kalinya, yaitu adalah Uli Ba'sin Syadid versi yang kedua. Namanya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, berarti ada dua nih orang yang pernah membebaskan Baitul Maqdis. Pertama siapa? Umar bin Khattab. Yang kedua siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Berarti pembebasan Baitul Maqdis yang ketiga, insya Allah dalam waktu dekat akan dibebaskan oleh siapa? Yang memiliki karakter-karakter seperti Umar atau seperti Rasulullah dan para sahabat yang disimbolkan dengan Umar bin Khattab, dan juga seperti karakternya Salahuddin Al-Ayyubi yang pada saat itu membebaskan Baitul Maqdis. Apa syarat pertama? Kita sudah dapat syarat pertama, bukan orang Baitul Maqdis. Lihat ya, Umar bin Khattab orang Baitul Maqdis? Enggak, dari Arab. Maka dia yang membebaskan Baitul Maqdis. Rasul dan para sahabat dari Arab. Waktu itu kenapa namanya Masjidil Aqsa? Karena Rasul kasih tahu itu masjid paling jauh. Aqsa artinya jauh banget, paling jauh. Artinya pada saat itu yang dianggap paling jauh adalah Makkah Madinah dengan Masjidil Aqsa paling jauh. Berarti itu yang membebaskan. Berikutnya yang membebaskan Baitul Maqdis adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu sedang dipimpin oleh seorang pemimpin namanya Nuruddin Mahmud Zanki. Nuruddin Mahmud Zanki ini orang mana? Orang Turki, orang Saljuk. Berarti waktu itu lebih jauh lagi. Kalau dari Baitul Maqdis sampai ke Mekah Madinah itu cuma sekitar 1.200 km. Ini dari Baitul Maqdis sampai ke Turki itu mungkin sekitar 2.000-an kilometer. Itu kan ya. Jadi lebih jauh lagi. Itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Alhamdulillah kita bukan orang Baitul Maqdis. Udah dapat checklist pertama? Dapat. Tapi cuma itu doang kayaknya. Checklist yang selanjutnya agak mikir kita nih. Nah, ini yang mau kita bahas tentang checklist selanjutnya, kepedulian. Pertanyaannya adalah apa yang dimiliki Umar bin Khattab pada saat itu dengan Salahuddin Al-Ayyubi? Apa kira-kira kesamaannya? Sama-sama pemimpin daripada satu negeri yang negerinya itu menerapkan Islam. Bisa dipahami sampai di sini? Contoh ya. Pada saat zamannya Umar, dia bilang, siapin pasukan, pasukan siap. Dia bilang, pindahin pasukan, pasukan pindah. Ingat kemarin yang kita bahas sebelum Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat pembebasan Baitul Maqdis sudah lebih dekat dengan mata dia, maka dia minta pasukan Khalid bin Walid yang membebaskan daerah Persia semua pindahin menuju kepada Baitul Maqdis. Karena kata dia, satu kota yang ada di Syam, satu kota yang ada di Baitul Maqdis itu lebih penting daripada seluruh kota-kota yang ada di Irak atau yang ada di Persia. Maka itu kekuatannya bisa sampai seperti itu. Artinya Umar dan Salahuddin sama-sama mereka pemimpin negara atau pemimpin pasukan. Kalau kita kira-kira sudah pemimpin negara atau pemimpin pasukan? Mau King Sifrun mau teriak sampai kapanpun, mau Felix Xiao sampai gak ada suara, kira-kira ada gak pasukan yang mau bergerak? Gak ada. Karena kita belum sampai di titik seperti Umar dan titik seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, lihat, Salahuddin dan Umar bin Khattab mereka punya kendali terhadap beberapa daerah. Apa aja daerahnya? Satu, sebelum Umar bin Khattab itu menguasai Baitul Maqdis, maka mereka sudah menguasai satu Haramain atau dua kota suci, Makkah dan Madinah. Yang kedua, mereka sudah mulai untuk menguasai Mesir. Mereka sudah mulai menguasai Mesir. Yang ketiga, mereka sudah menguasai daerah Syam. Dan itu juga yang terjadi kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia menguasai Mesir, dia menguasai Syam, dia menguasai Haramain atau Mekah dan Madinah. Karena itulah di dalam Al-Quran kita dengar surat Wattini Wazzaitun. Lanjutannya Waturi Sinin Wahadal Baladil Amin. Berarti ada tiga, Wattini Wazzaitun. Wattini Wazzaitun itu buah tin dan buah zaitun. Para ulama mengatakan buah tin adalah lambang daripada kota Damaskus. Sementara Wazzaitun atau zaitun adalah lambang dari
daripada kota Baitul Maqdis yang semuanya ada di Syam. Yang semuanya ada di Syam. Berarti Wattini Wazaitun melambangkan wilayah Syam, wilayah Suriah yang sekarang kalau mau lebih gampang lagi. Lalu kemudian Waturi Sinin, yaitu adalah apa? Turi Sinin artinya Gunung Sinai. Gunung Sinai ada di mana itu? Gunung Sinai? Lewidian? Bukan. Itu Gunung Kapur. Kalau Turi Sinin di mana? Gunung Sinai adanya di Mesir. Nanti coba di Google Maps. Tadi kalau Antiok ketik, oh ini kotanya Habib An-Najjar. Coba ketik lagi Gunung Sinai adanya di Mesir. Yang ketiga wahadal baladil amin, yaitu adalah Mekah dan Madinah, terkhusus kota Mekah atau Hijaz. Sama gak dengan yang dikuasai sama Umar bin Khattab? Sama nggak dengan yang dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Sama. Artinya kalau sekarang kita lihat apa yang terjadi di dunia, kenapa sekarang Suriah itu banyak ditakutin orang? Karena kalau sampai kepegang oleh kaum muslimin, kalau sampai kemudian bersatu dengan Mekah dan Madinah, sampai bersatu dengan Mesir, itu dekat pada pembebasan Baitul Maqdis. Maka sekarang kalau Bapak Ibu lihat Mesir, kira-kira Mesir zaman sekarang itu Mesir yang dikuasai Muslim atau bukan? Mungkin bisa jadi ada Universitas Al-Azhar di situ, bisa. Tapi Mesir yang sekarang justru data terakhir mengadakan perdagangan sama Israel. Ya kan? Lalu kemudian mereka tutup jalur Rafah. Ini yang terjadi. Artinya apa? Makanya orang-orang barat itu takut Mesir balik lagi Islami. Kalau sampai balik lagi Islami, ingat Wattini Wazaitun Waturi Sinin Wahadal Baladil Amin. Berarti ada Mekah dan Madinah, ada kemudian Syam atau Suriah, ada kemudian Mesir. Makanya daerah-daerah ini dibuat gonjang-ganjing terus, dibuat berantem terus satu sama lain. By the way, kalau Arab Saudi sekarang kira-kira gimana nih? Kira-kira sudah termasuk atau belum? Ternyata belum juga. Karena sampai kemarin malah sempat ngobrol dengan Presiden Amerika. Kenapa? Karena nggak independen, nggak merdeka, mereka masih tergantung dengan Amerika. Arah kebijakan politiknya, arah kebijakan negaranya. Maka Mesir masih, lalu kemudian Arab Saudi masih, Syam, Suriah sekarang dibikin lagi juga gonjang-ganjing juga. Karena mereka tahu kunci pembebasan Baitul Maqdis salah satunya adalah menguasai 3 daerah ini. Bisa dipahami? Wah, ini agak sulit nih Ustaz pembahasan kali ini. Tapi ibu-ibu harus tahu. Minimal nanti ibu-ibu bisa bilang ke anaknya, "Nak, ibu baru tahu kenapa dalam surat Wattini Wazaitun itu 3 yang disebut. Wattini Wazaitun, Watturi Sinin, Wahadal Baladil Amin." Selama ini pernah baca surat Wattini Wazaitun? Sudah mendapat pemahaman yang kayak ini? Belum. Padahal ini disampaikan kepada Rasulullah dari awal. Rasul tahu bahwasanya pembebasan Baitul Maqdis perlu 3 ini. Kapan disampaikan ayat ini? Ayat ini turun atau surat ini turun di tahun ke-6 Hijri. Tahun ke-6 setelah kenabian. Ada yang bilang tahun ke-4 setelah kenabian. Antara 4 sampai 6 setelah kenabian. Awal banget kan? Padahal Baitul Maqdis baru takluk mungkin beberapa puluh tahun kemudian. Tapi Rasul sudah dikasih tahu bocorannya. Maka sekarang walaupun ibu-ibu bingung, waduh Ustaz, kita harus mikirin Suriah Ustaz, harus mikirin Mesir Ustaz, harus mikirin Mekah dan Madinah Ustaz. Lah sekarang aja Ustaz, gas itu aja jarang gitu kan ya. Sekarang aja kita lagi sulit nih di Indonesia, gelap di Indonesia. Ya ini memang harus, walaupun kita belum sampai di titik itu, tapi minimal Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya dipengaruhi oleh 3 tadi. Oke, berarti ada tempat-tempat yang harus ada sebelum ada pembebasan Baitul Maqdis. Yang kedua, harus ada orang-orang yang memimpin satu negeri kaum muslimin yang bisa menyatukan kaum muslimin, punya kekuatan untuk bisa menggerakkan tentara-tentaranya. Karena yang sudah pasti yang membebaskan Baitul Maqdis itu bukan para ustadz, tapi para tentara. Jelas sampai di sini? Kan nggak mungkin sampai sana terus kita ceramah kan? Pasti kan harus ada tentaranya. Maka gak bisa dengan cara yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, karakteristik Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi.
Bagaimana kemudian karakteristik mereka? Jangan ditanya. Itu Umar bin Khattab mimpin pasukan yang pasukannya itu kepala-kepalanya kayak apa? Khalid bin Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa lagi kemudian? Semua kaum muslimin, Usamah bin Zaid gitu kan ya. Itu tipe-tipe kepemimpinan yang memang orang-orangnya sangat amanah luar biasa. Seperti apa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi pernah nulis dalam bukunya. Apa kemudian dia tulis? Lebih aku senangi padang pasir yang dingin di malam hari ketika berjihad di jalan Allah ketimbang ranjang pengantin. Coba. Sementara ini yang jomblo-jomblo mengharapkan nikah dulu, itu kan ya. Tapi kalau Salahuddin dia udah nikah malah memilih untuk jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena dalam pandangan dia tidak ada yang lebih berarti daripada Baitul Maqdis. Yang lebih menarik adalah ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis, maka dia bilang pada seluruh pasukan-pasukannya, bukanlah Baitul Maqdis dibebaskan dengan pedang Salahuddin, tapi dibebaskan dengan tintanya Qadi. Siapa itu Qadi? Ulama. Siapa itu Qadi? Gurunya Salahuddin. Artinya Salahuddin itu anak ngaji. Dia punya guru dan dia sangat taat sama gurunya. Gurunya yang ngasih tahu kayak begini ya, kalau kamu memimpin harus jujur, harus amanah, harus punya adab, harus punya segala macam. Nah, itu yang ada. Nah, ini makin jauh lagi nih. Karena kalau kita lihat di berita-berita, kita agak sulit nih hidup kita nih. Kenapa? Staf sus presiden ditanya, ini ada kantor Tempo dikirimin kepala babi. Jawabannya adalah masa aja. Ah, ini adabnya di mana nih? Gak ada ceritanya adab kayak begini. Nah, maka ini memang masih jauh. Tapi saya harus kasih tahu pada Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu sekalian tahu bahwasanya kunci daripada pembebasan Baitul Maqdis itu adalah anak yang punya adab. Ingat, surat Al-Isra itu adalah strategi pembebasan Baitul Maqdis. Sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya Rasul tidak pernah meninggalkan satu malam pun beliau tidur kecuali beliau membaca surat Al-Isra. Setiap hari Rasul baca surat Al-Isra sebelum beliau tidur. Kenapa? Itu strategi pembebasan Baitul Maqdis. Dan bacalah surat Al-Isra itu aneh. Bicara tentang Baitul Maqdis, bicara tentang orang-orang Yahudi, bagaimana mereka dapat kekuatan, bagaimana mereka bisa dihancurkan oleh uli ba'sin syadid, hamba Allah yang punya kekuatan. Tiba-tiba di tengah-tengah dipotong. Bersikap baiklah terhadap orang tua. Jangan kemudian kita itu kemudian tidak birrul walidain pada orang tua, rendahkan suara kalian di depan orang tua kalian. Itu di tengah-tengah surat Al-Isra. Kenapa? Karena anak-anak pembebas Baitul Maqdis adalah anak-anak yang taat dan berbakti pada orang tua. Syarat daripada anak-anak bebas Baitul Maqdis adalah mereka yang punya orang tua ngajarin adab pada mereka. Salah satunya tidak berkata pada orang tua, tidak keras suaranya di depan orang tua, baru bisa jadi pembebas Baitul Maqdis. Dan kita udah tahu ceritanya, udah kita ulang-ulang bahwa bapaknya Salahuddin dan ibunya Salahuddin itu ta'aruf ketika punya satu visi yang sama. Apa visinya? Pengen dari rahim mereka keluar anak-anak pembebas Baitul Maqdis. Pertanyaan sederhana. Pas Umar bin Khattab dengar dari Rasulullah, wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin, apakah Mesir dan Syam sudah dikuasai oleh kaum muslimin? Belum. Apakah ketika Salahuddin Al-Ayyubi pas masih kecil, ibunya bilang, "Nak, kamu harus jadi pembebas Baitul Maqdis." Apakah Mesir sudah dikuasai? Belum. Apakah Syam sudah dikuasai? Belum bersatu waktu itu Syam, masih terpecah-pecah walaupun sudah muslim. Tapi mereka dikasih tahu dulu ujungnya nanti kayak begitu. Kalau belum jadi kayak begitu berarti belum siap untuk membebaskan Baitul Maqdis. Saatan, pelan-pelan, satu-satu. Kita ngurusnya satu-satu dulu. Jangan putus harapan. Yang penting kita tahu ujungnya kayak apa. Oh, berarti besok nih kalau ibu-ibu panjang nih umurnya, ngelihat misalnya, oh Suriah sekarang sudah mulai menerapkan Islam. Suriah sekarang sudah mulai untuk taat pada Allah. Pemerintahnya udah mulai baik. Berarti tanda-tanda. Paham ya? Karena polanya akan berulang. Polanya yang ada di Umar, polanya yang ada di Salahuddin itu akan berulang. Oh, Mesir sekarang sudah mulai untuk menunjukkan aslinya kayak apa. Yaitu taat pada Allah. Yaitu menjadikan negerinya negeri-negeri pembela-pembela daripada agama Allah.
udah dekat nih, tinggal satu lagi apa? Arab Saudi, bukan Arab Saudi, Haramain. Arab Saudi mah nggak termasuk hadis, Haramain maksudnya. Watini wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Kita jadi tahu dan tugasnya Bapak Ibu sekalian adalah apa sekarang? Buat anak-anak kita mencintai Baitul Maqdis. Ustaz, anak kita sholat aja susah Ustaz. Bagaimana disuruh untuk mencintai Baitul Maqdis? Yang sudah lewat. Dari sekarang kita harus yakinkan, ingat bulan Ramadan bulan berkah. Tadi King Sifrun sudah menyampaikan, kalau andaikan 12 anaknya Nabi Yakub itu pada buat dosa yang lain, 10 yang lain buat dosa, satu aja bagus, jadi bagus semua, benar gak? Ramadan itu kenapa namanya bulan berkah? Karena satu itu bisa jadi kebaikan bagi semua. Satu bulan bisa jadi kebaikan bagi 11 bulan yang lain. Baitul Maqdis itu bukan hanya tempat berkah, tapi namanya tempat apa? Pusat berkah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barokna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya. Sekelilingnya aja berkah, berarti yang tengahnya muncrat keberkahan. Artinya apa? Siapapun yang mereka meniatkan anak-anaknya untuk jadi pembebas Baitul Maqdis, maka itu akan memperbaiki untuk ibadah-ibadahnya yang lain. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu pusat keberkahan. Saya melihat banyak sekali teman-teman anak saya setelah kasus Oktober 2023 Gaza dibombardir, banyak banget anak teman-teman saya yang awalnya mereka nggak sholat jadi sholat gara-gara Baitul Maqdis. Yang awalnya nggak mau belajar Islam jadi belajar Islam gara-gara Baitul Maqdis. Yang awalnya nggak peduli dengan agamanya jadi mau belajar dengan agamanya gara-gara Baitul Maqdis. Itu semua berubah. Jangankan anak-anak yang nggak sholat, lah kita aja yang sudah belajar itu kita berubah. Saya aja nambahin belajar untuk Baitul Maqdis, nambahin waktu untuk nyampe tentang Baitul Maqdis. Fuad teman kita, awalnya mimpinya kalau lagi ada jihad dia mundur, kabur. Lewat Baitul Maqdis dia mimpinya jadi berubah. Mimpi jadi di tengah-tengah, nggak kabur lagi, lumayan. Artinya apa? Artinya Baitul Maqdis itu mengubah orang. Kalau kita punya anak, kita kasih kecintaan terhadap Baitul Maqdis karena Rasulullah mencintai Baitul Maqdis, maka berharap itu jadi wasilah memperbaiki ibadah-ibadah kita yang lain. Coba lihat bagaimana kemudian keberkahan yang didapat dari masjid ini. Masjid Al-Muttaqin. Kita rapat, ingat, sama Pak Alfian, kita rapat sama Bunda Ummah, lalu kemudian kita bilang, apa tema kita? Yuk kita buat tema Baitul Maqdis. Langsung ada asih. Keberkahan aja sampai di titik itu. Coba bayangin, kalau mungkin kita milihnya bukan Baitul Maqdis the center of iman, mungkin kita dapatnya yang lain. Tapi kita percaya ini bagian daripada keberkahan, benar nggak? Keberkahan hidup itu Allah yang atur. Artinya kalau kita mulai daripada sekarang menanamkan kecintaan kita sendiri, anak-anak kita terhadap Baitul Maqdis, maka coba lihat hidup kita berubahnya kayak apa. Karena kita yakin Allah tidak mungkin salah. Dan ketika Allah menaruh pusat keberkahan itu ada di Baitul Maqdis sebagai kemudian barakah bagi seluruh dunia, maka kita yakin ketika kita memperhatikan Baitul Maqdis termasuk pada hari ini, bulan ini, Masjid Al-Muttaqin mendedikasikan masjid ini untuk pembelajaran Baitul Maqdis, maka semua yang kita bahas itu adalah bagian daripada pembelajaran Al-Quran, bagian pembelajaran ke Baitul Maqdis, meningkatkan iman. Kita yakin kita dapat bagian daripada barakah. Kita yakin kita mendapat bagian daripada ziyadatul atau ziyadatul iman, penambahan iman, ziyadatul fil khair atau ziyadatul fil khair atau penambahan kebaikan atau ziyadatul fi hidayah atau apapun itu. Karena barokah artinya adalah ziyadah atau tambahan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Artinya kita udah tahu kan ya, kalau kita mau membebaskan Baitul Maqdis minimal kita sudah tahu dua tokohnya. Siapa namanya? Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan saya sudah kasih kisi-kisi apa yang mereka punya sampai bisa membebaskan Baitul Maqdis.
Salah satunya adalah mereka pemimpin negeri yang menyatukan kaum muslimin, yang punya kekuatan menggerakkan tentara. Yang kedua, mereka punya geografi atau wilayah-wilayah yang nanti diperlukan dalam pembebasan Baitul Maqdis. Yang ketiga, mereka punya karakter pembebas Baitul Maqdis sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra. Itu cukup, nanti kita lanjutin pada kajian-kajian berikutnya tentang Baitul Maqdis. Ada pertanyaan?